Kita bakal bahas paket soal 4 mapel sejarah untuk persiapan ujian mandiri 2024. Sebelum kita mulai, aku mau perkenalan dulu. Nama aku Pradipta Firmananda, biasa dipanggil Dipta. Sekarang aku kuliah tahun pertama di College of Global Liberal Arts, Ritsumeikan University di Jepang. Dan dulu aku SMA di Manisan Cedika Serpong. Oke, nomor 1. Pada 1870, Suikerwet atau Undang-Undang Gula berhasil disahkan berkat kritik yang disuarakan oleh kelompok komunis seperti Baron van Heuvel atas tindakan yang sewenang-wenang dilakukan oleh Belanda pada masa terang paksa. Tujuan dari pemberlakuan undang-undang tersebut adalah A. Upaya balas budi Belanda, B. Menjadi pedoman hukum dalam menentukan pendapatan hasil perkebunan, C. Menetapkan jenis-jenis hasil perkebunan yang dapat dijual kembali, D. Memberikan kesempatan pengusaha swasta asing membuka usaha perkebunan tebu, E. Sama aja tapi buat kopi. Oke. Dan jawabannya adalah A, B, C, D, E. Jawabannya adalah D. Memberikan kesempatan pengusaha swasta asing membuka usaha perkebunan tebu. Ya. Oke, Suikerwet atau Undang-Undang Gula. Jadi Undang-Undang Gula ini dikeluarkan pada 1870 untuk mengatur ya seperti namanya, pengelolaan perkebunan gula atau ya gula dapat dari mana? Dari tebu. Dan Undang-Undang Gula ini bersama dengan Agrarischewet atau Undang-Undang Agraria itu adalah implementasi puncak dari implementasinya ekonomi liberal di Hindia Belanda. Kenapa? Karena ada suara nih dari kelompok-kelompok liberal Belanda yang waktu itu berkuasa di parlemen Belanda pada saat itu yang mengecam nih kayak kesewenang-wenangannya Belanda pada masa terang paksa gitu. Jadi daripada usaha perkebunan ini dihandle oleh pemerintah kolonial Belanda yang mana mereka menyerahkan ya usahanya itu kepada pribumi ya dengan tanam paksa itu kan yang nanam yang punya itu kan kita ngambil dari punya lahan yang punya pribumi gitu 1/5-nya kan kok kita ngambil maksudnya Belanda ngambil 1/5 dari lahan pribumi itu wajib ditanamin tanaman komoditas gitu kalau tanam paksa kan. Nah daripada gitu dan bikin rakyat sengsara akhirnya mending biar dapat keuntungan yang sama atau bahkan lebih tapi gak mengakibatkan kesengsaraan dan pemerasan tersebut ya kita buka aja kepada pengusaha-pengusaha swasta buat bikin usaha di Hindia Belanda ini gitu kan. Nah tapi dia ujung-ujungnya bukan balas budi juga sih karena ya lebih ke arah ya oke ngeringanin beban aja gitu tapi ujung-ujungnya ya yang berkuasa dan yang punya duit ya pengusaha-pengusaha swasta asing itu rakyat ya gak jauh lebih sejahtera daripada masa terang paksa sebenarnya gitu. Jadi makanya salah gitu kan. Ya oke, nomor 2. Kesultanan Demak merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa yang serius melawan keberadaan Portugis di Nusantara. Dibuktikan dengan serangannya ke Malaka pada 1513 dan 1521. Hal ini disebabkan oleh A. Aktivitas perdagangan Portugis yang semakin monopolistik, B. Ancaman Portugis terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa, C. Portugis menerapkan divide et impera dalam menguasai Pantai Utara Jawa, D. Portugis telah melanggar hak-hak monopoli perdagangan beras, dan E. Gagalnya perundingan Demak Portugis dalam hal pembagian wilayah. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Ancaman Portugis terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa. Kenapa? Karena ya konteksnya dulu ya. Konteksnya adalah Kesultanan Malaka tahun 1511 ini berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Dan jatuhnya Kesultanan Malaka ini itu adalah peristiwa yang cukup mengagetkan bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara saat itu. Karena untuk pertama kalinya ada kekuatan asing, ada negara asing yang berhasil menaklukkan kerajaan pribumi dan berhasil bercokol di situ secara permanen gitu. Bukan cuma buat dagang doang lah, bukan buat dagang doang lagi nih. Beneran ditaklukin kerajaannya gitu kan. Nah, akhirnya otomatis ya kerajaan-kerajaan di sekitarnya ya merasa terancam dong, termasuk yang di Pulau Jawa gitu. Akhirnya Kesultanan Demak ini yang berkuasa pada saat itu mengirimkan ekspedisi buat mengusir Portugis di bawah pimpinan Patiunus ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan namanya Patiunus yang dijuluki Pangeran Sabrang Lor.
Jadi ya lebih ke ancaman ekspansi Portugisnya ya, bukan ke arah oke sih mungkin ada aktivitas Portugis yang monopolistik atau ya, tapi lebih ke arah ya ini Malaka aja udah jatuh, gimana yang lain gitu kan, bisa aja ikut jatuh gitu. Oke, nomor 3, dibukanya kembali sektor pendidikan dengan pembentukan Kogyo Daigaku dan Ika Daigaku oleh pemerintah pendudukan Jepang merupakan langkah strategis bagi Jepang dalam perang. Aspek strategis yang dimaksud adalah A. Kesetaraan pendidikan yang didapatkan oleh penduduk jajahan Jepang. B. Terpenuhinya kebutuhan sektor esensial dalam melaksanakan perang. C. Melahirkan kalangan intelektual yang membantu Jepang dalam perang. D. Menarik simpati rakyat Indonesia untuk turut terlibat dalam perang. E. Membuka lapangan pekerjaan bagi pengajar Jepang maupun Indonesia. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah B. Terpenuhinya kebutuhan sektor esensial dalam melaksanakan perang. Oke, jadi Kogyo Daigaku itu sekolah teknik, perguruan tinggi teknik. Dan Ika Daigaku itu perguruan tinggi ilmu kedokteran. Nah, dibentuknya Kogyo Daigaku dan Ika Daigakunya ini bukan untuk bukan untuk melahirkan kalangan intelektual, bukan untuk memproduksi akademisi hebat dari Indonesia gitu kan. Bukan. Dibentuknya Kogyo Daigaku dan Ika Daigaku ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam sektor-sektor teknis, seperti ya buat kalau teknik kan buat manufaktur, buat ngoperasiin alat-alat perang gitu kan. Kalau si Ika Daigaku buat kedokteran kan ya butuh dokter-dokter buat tenaga medis gitu kan. Nah, jadi itu tujuannya ya, perangkat-perangkat teknis sih. Bukan buat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, itu bukan. Gitu. Oke, lanjut. Oke, nomor 4. Pada zaman Mesolitikum yang berlangsung pada kala Holosen, perkembangan kebudayaannya berlangsung lebih cepat daripada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Hal ini disebabkan antara lain oleh A. Beragamnya alat yang dipergunakan oleh manusia purba untuk membantu kehidupannya terbuat dari batu yang telah halus. B. Perkembangan teknologi perundagian maksudnya dalam pembuatan peralatan dari batu. C. Iklim bumi saat itu lebih mendukung perkembangan kebudayaan. D. Pendukung kebudayaan ini lebih mengenal teknologi. Dan E. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, makhluk yang otaknya sudah lebih berkembang dari pendahulunya. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Manusia pendukungnya adalah Homo sapiens, makhluk yang otaknya sudah lebih berkembang dari pendahulunya. Jadi ya, zaman batu kan terbagi jadi 4 ya. Apa? Paleolitikum, Mesolitikum, batu tengah, Paleolitikum batu tua, Mesolitikum batu ke tengah, Neolitikum batu baru, dan Megalitikum batu besar ya. Nah, dalam Mesolitikum ini kebudayaan alat-alat batunya itu sebagian udah dihaluskan. Juga udah mulai dibentuk ya tembikar, terus keadaan sosialnya saat itu manusia sudah mulai berburu dan meramu tingkat lanjut gitu kan. Nah, ini perkembangan kebudayaan ini kenapa bisa terjadi gitu, karena salah satu faktor pendukung utamanya adalah bahwa manusia pendukung kebudayaan di zaman Mesolitikum ini adalah udah jadi manusia Homo sapiens. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan masih spesies manusia yang sebelum-sebelumnya ya, ada Pithecanthropus erectus dan kawan-kawan itu kan. Nah, sekarang udah Homo sapiens yang manusia kita sekarang yang otaknya udah lebih berkembang. Makanya bisa mendukung perkembangan kebudayaan yang lebih cepat. Oke, nomor 5 tentang Perang Dunia II ya ini. Peristiwa yang menjadi pemantik pecahnya Perang Dunia II adalah serangan Nazi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939. Tujuan dari serangan ini adalah A. Politik Lebensraum, memperluas ruangan untuk hidup. B. Memperoleh tenaga kerja untuk industri persenjataan. C. Menguasai sumber mineral. D. Menciptakan wilayah penyangga antara Jerman dan Rusia. E. Memperlihatkan keunggulan Jerman dalam persenjataan. Dan jawabannya adalah yang paling tepat adalah for God's sake. Oke.
I know. Oke. 5. Peristiwa yang menjadi pematik pecahnya Perang Dunia II adalah serangan Nazi Jerman ke Polandia pada 1 September 1939. Tujuan dari serangan ini adalah A. Politik Lebensraum, memperluas ruang untuk hidup. B. Memperoleh tenaga kerja untuk industri persenjataan. C. Menguasai sumber daya mineral. D. Menciptakan wilayah penyangga antara Jerman dan Rusia. E. Memperlihatkan keunggulan Jerman dalam persenjataan. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Politik Lebensraum. Ya, jadi penyerangan Jerman ke Polandia 1 September 1939 ini yang jadi pemantik mulainya Perang Dunia II ya. Dan penyerangan ini itu didasari oleh politik Lebensraum atau memperluas ruang hidup. Maksudnya apa memperluas ruang hidup itu? Jadi berdasarkan doktrin Nazi Jerman saat itu yang menekankan superioritas ras Arya sebagai ras yang paling terbaik ya maka untuk memenuhi kehidupan rakyat Jerman sebagai ras yang terbaik itu mereka memerlukan ruang yang cukup, ruang yang luas dan sumber daya yang banyak gitu. Makanya Jerman pun melakukan ekspansi teritorial dengan penyerangannya di salah satu sebelum Polandia ini sudah ada penyerangan sebelumnya, cuma ini yang menjadi titik mulanya Perang Dunia II ya. Dan intervensi dari negara-negara sekutu seperti Inggris dan Prancis gitu kan. Oke. Selanjutnya nomor 6. Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin membuat kelompok kiri kehilangan basis kekuatannya di pemerintahan. Sebab Muhammad Hatta yang melanjutkan pemerintahan tidak memasukkan kelompok kiri dalam kabinet barunya. Ini udah soal sebab akibat ya. Ya oke, pilihannya teman-teman mungkin sudah tahu ya. Dan jawaban yang tepat adalah A. Benar-benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin membuat kelompok kiri kehilangan basis kekuatan di pemerintahan. Jadi jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin itu akibat beliau kehilangan dukungan atas pemerintahannya karena perjanjian Renville. Mungkin kalau teman-teman udah ngerjain paket soal 3, ini udah ada soal tentang perjanjian Renville ya dan imbasnya kepada kabinet Amir Syarifuddin ini. Nah, Amir Syarifuddin ini kebetulan beliau dari kelompok sayap kiri ya, yang ideologinya ke arah sosialisme, komunisme gitu kan. Dan akhirnya karena beliau dengan jatuhnya kabinet beliau dan naiknya kabinet Muhammad Hatta, beliau ini lama-lama dan kelompok kirinya itu memosisikan diri menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Kenapa? Karena walaupun pada awalnya Muhammad Hatta berniat untuk membentuk kabinet yang ngeliputin semuanya, pengen ngajak semuanya sebenarnya, mau itu kiri, mau kanan, golongan manapun gitu kan. Tapi di tengah jalan dengan ada negosiasi dengan golongan kiri ini gagal. Saya ada keinginan yang tak terpenuhi lah gitu kan. Sehingga tidak ada akhirnya ya gak ada perwakilan dari golongan kiri yang dimasukkan ke dalam kabinet. Dan akhirnya ya tadi golongan kiri gak punya pengaruh di pemerintahan, gak ada kekuatan di pemerintahan dan beralih menjadi oposisi gitu. Lanjut nomor 7. Ini soal perang dingin. Ide-ide Mikhail Gorbachev tentang glasnost dan perestroika menjadi pemicu berakhirnya perang dingin. Sebab glasnost dan perestroika merupakan perjanjian kesepahaman antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Dan jawaban yang benar adalah C. Pernyataan benar, alasan salah. Oke, yang pernyataannya benar karena glasnost dan perestroika ini akhirnya menjadi mendorong terjadinya beberapa peristiwa yang berujung pada bubarnya Uni Soviet. Kenapa? Kalau untuk glasnost ini kan keterbukaan politik ya, yang tadinya Uni Soviet itu pemerintahannya otoriter, tidak demokratis, lama-lama mulai memberikan kebebasan lebih untuk partisipasi politik kepada rakyat. Dan akhirnya ini dimanfaatkan oleh negara-negara bawahan Uni Soviet untuk memerdekakan diri. Terus kalau perestroika
perestroika ini pelaksanaannya itu kebijakan ekonomi tapi kurang maksimal, akhirnya malah menimbulkan kekacauan. Dan tadi akhirnya berujung kepada bubarnya Uni Soviet. Apa sih Glasnost dan perestroika itu? Glasnost dan perestroika itu bukan perjanjian kesepahaman antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, tapi ini kebijakan domestik yang diberlakukan di Uni Soviet tersebut pada masa pemerintahan si Mikhail Gorbachev ini. Glasnost ya tadi keterbukaan, mendemokratisasikan sistem politik Uni Soviet. Sedangkan kalau perestroika atau bahasa kitanya restrukturisasi itu mencoba mengubah sistem ekonomi Uni Soviet yang tadinya ya sosialis komunis ke arah pasar bebas. Cuma tadi pelaksanaannya kurang maksimal, akhirnya ekonominya malah jadi kacau gitu. Oke, nomor 8. Masalah Kamboja menjadi semakin kompleks dengan adanya campur tangan pihak-pihak tertentu seperti RRC, Republik Rakyat Cina, dan Vietnam. Sebab upaya penyelesaian masalah Kamboja dilakukan di Jakarta Informal Meeting pada tahun 1988. Dan jawabannya adalah B. Benar-benar tapi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Oke, Kamboja negara di Asia Tenggara ya, negara ASEAN, tetanggaan sama Vietnam, Laos dan kawan-kawan. Mereka ini mengalami perang saudara yang cukup lama dan cukup berdarah ya. Banyak terjadi kejahatan perang di sana ya, terutama pada masa pemerintahan Khmer Merah, pemerintahan komunis mereka. Dan si perang saudara Kamboja ini cukup terikat dengan konflik-konflik lain di daerah Indochina ya. Indochina tuh yaitu daerah Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand gitu-gitu. Terikat dengan konflik-konflik lain seperti perang Vietnam dan secara umum ya perang dingin ya, karena ini ada konflik ideologi di dalam perang saudara ini. Nah, terus ya karena gak ada konflik ideologi itu pun akhirnya ada campur tangan Amerika, Cina, Vietnam, dan Uni Soviet. Bahkan tahun 79 itu kalau gak salah Vietnam itu malah beneran menginvasi Kamboja, beneran diserang dan dikuasain itu. Nah, akhirnya ya selama perang saudara yang cukup panjang ini udah ada beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan beberapa negara sebagai mediator gitu kan. Di antara upaya tersebut adalah si Jakarta Informal Meeting ini yang dilakukan di Jakarta namanya di Jakarta 3 kali, tahun 88, 89 sama 90. Dan salah satu tokoh utamanya dari Indonesia adalah waktu itu Menteri Luar Negeri kita Ali Alatas. Oke. Lanjut ke nomor 9. Pada tanggal 17 Agustus 1963 muncul manifesto kebudayaan sebagai reaksi atas dominasi lembaga kebudayaan rakyat atau LEKRA. Sebab LEKRA telah menekan kebebasan berekspresi para seniman dengan menempatkan seni untuk tujuan politik terutama kepentingan golongan kiri. Dan jawaban yang benar adalah A. Dua-duanya benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi manifesto kebudayaan ini benar tanggalnya 17 Agustus 1963 dideklarasikan atas kekhawatiran seniman anti komunis Indonesia itu atas meningkatnya dominasi lembaga kebudayaan rakyat atau LEKRA. Karena LEKRA ini mereka cukup agresif untuk menentang paham-paham atau ya karya seni atau orang-orang yang tidak sepaham dengan aliran kiri yang mereka anggap akhirnya tidak mengikuti semangat revolusi Indonesia gitu, kontra revolusioner dan lain sebagainya gitu kan. Dan akhirnya LEKRA ini mempromosikan dimuatnya ide-ide politik, ide-ide komunisme dalam karya seni dan sastra gitu. Akhirnya reaksinya dengan manifesto kebudayaan ini yang contoh tokoh-tokoh yang mendeklarasikan saat itu ada H.B. Yasin, Taufik Ismail, Hamka juga kalau nggak salah. Tapi Hamka udah di penjara belum ya waktu itu? Masih di penjara kayak aku lupa.
Ya, kalau Lekra salah satu tokoh terkenalnya itu Pram ya, Pramudiana Tatur yang nulis Bumi Manusia itu. Oke, ya benar. Ada hubungan sebab akibatnya ya. Oke, lanjut. Nomor 10, Soekarno dan Hatta memberikan mandat mendirikan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara. Sebab pembentukan PDRI ini dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih ada dan masih mampu mengamankan wilayah serta pemerintahan Indonesia. Dan jawabannya adalah Dan jawabannya adalah C. Pernyataan benar, alasan salah. Ya benar, Soekarno dan Hatta ketika agresi militer Belanda 2 kan Yogyakarta yang saat itu jadi ibu kota diserang dan berhasil dikuasai oleh Belanda, dan akhirnya kabinet pemerintahan Republik Indonesia itu yang ada Soekarno, ada Hatta, dan anggota-anggota kabinet lainnya ditangkap dan dibuang, diasingkan. Nah, tapi sebelum mereka berhasil ditangkap itu, mereka masih sempat mengirimkan waktu itu telegram atau surat atau apa gitu. Pokoknya dikirimkan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara ini untuk mendirikan pemerintahan darurat yang pusatnya di Bukit Tinggi. Nah, sejak 2 Desember 1948 dan akhirnya setelah berhasil Yogyakarta direbut kembali dan pemerintahan dipulihkan kembali, akhirnya mandatnya dikembalikan ke Kabinet Hatta pada 13 Juli 1949. Nah, alasannya salah. Kenapa? Karena pembentukan PDRI ini sendiri tujuannya bukan menunjukkan dunia bahwa TNI masih ada, tapi menunjukkan dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada, pemerintahnya masih ada. Nah, kalau yang menunjukkan dunia bahwa TNI masih ada, itu titik puncaknya itu yang biasa kita letakkan sebagai yang membuktikan bahwa TNI masih ada itu adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang akhirnya tadi berhasil merebut kembali kota Yogyakarta dan mengembalikan memulihkan kembali pemerintahan Indonesia, gitu kan. Gitu. Lanjut. Oke, sudah masuk ke soal yang 1 2 3 4. Nomor 11, Gerakan Non-Blok. GNB merupakan organisasi yang tidak memihak blok barat dan blok timur. Di antara tokoh-tokoh di bawahnya yang merupakan penggagas dari Gerakan Non-Blok adalah 1. Presiden Soekarno dari Indonesia, 2. Presiden Gamal Abdul Nasir dari Arab Saudi, 3. Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan 4. Presiden Joseph Estrada dari Yugoslavia. Dan jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3 benar. Jadi GNB ya, Gerakan Non-Blok, organisasi internasional yang isinya itu negara-negara berkembang, biasanya kebanyakan negara-negara yang baru merdeka, yang mereka ini gak mau berpihak kepada salah satu antara Amerika Serikat atau Uni Soviet gitu. Mereka pengen bikin blok baru, blok sendiri yang tidak memihak keduanya gitu. Dan ini salah satu dasar-dasar awal pendirian GNB ini terjadi saat KAA, Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang di Bandung itu. Nah, dari tindak lanjut dari hal-hal yang didiskusikan di KAA itu akhirnya berdirinya GNB ini yang dideklarasikan di Belgrade di Yugoslavia, sekarang di itu ibu kotanya Serbia, tahun 1961. Tokoh-tokoh utamanya adalah benar, Soekarno dari Indonesia, B. Gamal Abdul Nasir, namanya benar, cuma negaranya salah karena Bapak Gamal Abdul Nasir ini beliau dari Mesir. Terus 3. Jawaharlal Nehru dari India, benar. Dan yang 4-nya yang benar namanya adalah Josip Broz Tito dari Yugoslavia. Kalau Joseph Estrada ini beliau presiden Filipina tahun 90-an atau 90-an kalau nggak salah ya. Nah, terus satu lagi ada 5 tokoh ya yang mendirikan GNB saat itu. Satu lagi Presiden Kwame Nkrumah dari Ghana. Oke, lanjut.
Nomor 12, hal yang terkait dengan munculnya imperialisme Eropa pada abad 19 adalah: 1. Nasionalisme Eropa, 2. Industrialisasi dan mekanisasi Eropa, 3. Kapitalisme Eropa, dan 4. Absolutisme Eropa. Dan jawabannya adalah jebret. Jawabannya adalah A, 1, 2, 3, benar. Oke, ini jadi ada beberapa paham yang mendeskripsikan keadaan Eropa pada abad 19 yang akhirnya berujung pada kebijakan imperialisme. Yang pertama adalah nasionalisme sempit. Nasionalisme ya bukan cinta tanah air. Pokoknya nasionalisme paham yang menuntut adanya kesatuan nasional atas dasar kesamaan bangsa, suku bangsa gitu kan. Dan akhirnya ya berujung kepada kebanggaan, tapi kadang-kadang berujung kepada kebanggaan yang berlebih atas kekuatan negara mereka. Kan negara Eropa kan saat itu maju ya, udah terindustrialisasi dengan revolusi industri saat itu gitu kan, dan mereka bangga atas itu. Dan akhirnya muncul paham bahwa bangsa kulit putih ini bangsa yang paling beradab gitu, dan mereka itu harus menyebarkan budaya mereka ini sebagai budaya terbaik kepada bangsa-bangsa yang terbelakang. Ini sempat aku bahas juga di paket soal 3 ya. Dan yang kedua, revolusi industrialisasi. Karena industrialisasi itu kan memungkinkan terjadinya produksi barang dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat, dan karena mereka pengen bikin barang dalam jumlah banyak, maka mereka butuh bahan mentah, bahan baku dengan jumlah yang banyak juga dong. Akhirnya mereka ini mendorong negara-negara Eropa itu untuk menjajah lebih lagi dari zaman imperialisme kuno, zaman Portugis, Spanyol yang masih gold glory gospel. Ini lebih ke arah beneran pengen nyari sumber daya alam, sumber bahan baku buat ngedorong industri mereka gitu kan. Selain bahan baku industri juga mereka pengen ada lokasi baru buat nanam modal dengan tenaga kerja murah. Kayak di nomor 1 tadi ya, yang undang-undang gula kan membuka kepada pengusaha swasta asing. Ini masa-masanya nih ekonomi liberal, di mana perusahaan-perusahaan swasta itu pada nanamin modal di nanamin modal, dan terkhususnya di negara-negara jajahan gitu kan, karena di sana mereka bisa dapat tanah yang murah dan juga tenaga kerja yang murah gitu kan, tenaga kerja murahan dari ya budak atau warga pribumi gitu kan. Nah, kapitalisme modern juga mirip-mirip sama ini, tapi lebih ke arah kapitalisme kan mendorong kompetisi ya, dan akhirnya karena masing-masing negara itu pengen dapat keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara memperluas wilayahnya, mereka saling bersaing sama negara satu sama lain itu kan. Kalau absolutisme itu pemusatan kekuasaan pada monarki ya. Biasanya monarki absolut, raja-raja kerajaan gitu kan. Sedangkan ini masa-masa masa-masa abad 19 ini udah mulai pendemokratisasian pemerintahan gitu kan. Makanya udah mulai ada parlemen, parlemen lebih kuat, ada fungsi legislatif ya dan lain sebagainya, dan mulai ada pendemokratisasian ekonomi juga gitu kepada para pengusaha swasta asing gitu. Akhirnya semuanya tuh gak dihandle negara doang gitu. Boleh silakan aja gitu. Ini makanya ada tadi istilah kapitalisme gitu kan. Kalau absolutisme itu ya semuanya dihandle sama negara, handle sama raja gitu. Oke, lanjut nomor 13. Jalan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memperoleh kedaulatan didasarkan pada prosedur internasional. Karena 1. Indonesia bagian dari anggota PBB, 2. Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda, 3. Diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia selalu gagal, 4. Indonesia mengakui adanya PBB sebagai lembaga internasional yang menjamin hak kemerdekaan setiap negara. Dan jawabannya yang paling benar adalah D, 4 doang yang benar. Ya oke. Maksudnya pernyataan-pernyataan ini semua benar. Indonesia memang bagian dari anggota PBB. Cuma kenapa mereka mau jadi anggota PBB in the first place gitu ya? Karena
mereka mengakui bahwa PBB ini kan lembaga baru ya, lembaga yang benar-benar baru didiriin tahun 45 kan baru didiriin tuh PBB gitu kan. Dan Indonesia menaruh harapan nih, mengakui bahwa PBB ini sebagai lembaga internasional dengan piagam PBB kan itu kan menjamin hak kemerdekaan setiap negara gitu kan. Dan Indonesia mengakui itu gitu. Makanya mereka percaya sama PBB untuk meraih kemerdekaan, membantu mereka untuk membantu kita meraih kemerdekaannya gitu kan. Gitu ya. Jadi ya Indonesia akhirnya karena mereka mengakui PBB sebagai lembaga yang apa sih bahasanya itu legal, valid, yang bisa dipercaya gitu kan. Akhirnya Indonesia selalu berusaha buat menempuh jalur diplomasi gitu. Ada revolusi fisiknya tentu ya, jalur fisiknya, jalur militernya, cuma di belakang itu Indonesia pasti selalu berusaha lewat jalur diplomasi gitu kan. Makanya ada perjanjian kayak Linggarjati, Renville, Romroyan dan lain-lain sampai berujungnya KMB, pengakuan kedaulatan kan. Oke, nomor 14. Beberapa hal yang memicu lahirnya Nazi di Jerman adalah: satu, kenangan pada kejayaan masa lalu; kedua, ketidakpuasan rakyat terhadap kesulitan ekonomi setelah Perang Dunia I; tiga, sistem pemerintahan yang lebih mengutamakan kepentingan individu; empat, sistem pemerintahan demokratis hingga dianggap tidak efektif. Dan jawabannya adalah C, 2 dan 4 benar. Jadi ya, yang nomor 2, ketidakpuasan rakyat. Oke, karena saat itu Jerman bener-bener lagi sulit banget ekonominya. Karena kan setelah Perang Dunia I itu mereka diberi sanksi yang cukup berat. Mereka harus membayar uang perbaikan dan reparasi kepada negara-negara yang pemenang ya, Prancis, Belgia, Inggris dan kawan-kawan. Itu mereka harus bayar kepada mereka gitu kan. Dan ditambah itu untuk itu menambah beban di atas beban yang mereka udah kalah perang gitu kan. Udah kalah perang, sumber dayanya udah habis dipakai buat perang gitu kan. Dan akhirnya ya banyak terjadi kesulitan ekonomi dan rakyat gak puas dengan itu gitu kan. Dan mereka menaruh tuduhannya itu ini salah siapa sih? Salah si perjanjian Versailles ini, perjanjian yang di akhir Perang Dunia I itu. Ini salah negara-negara sekutu itu yang mereka menaruh bebannya itu kepada Jerman lagi gitu kan. Nah, terus juga setelah Perang Dunia I itu Jerman kan sebelumnya kekaisaran ya, setelah runtuhnya kekaisaran itu didirikan pemerintahan republik, namanya Republik Weimar yang demokratis. Tapi di perjalanannya mereka menjalankan pemerintahannya kurang efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Jerman saat itu, terutama ya masalah ekonomi tadi. Akhirnya mereka menganggap yang demokratis ini gak efektif. Akhirnya mereka mau aja pas Adolf Hitler dan partai Nazi itu naik ke kekuasaan dan menjadi otoriter gitu kan. Mereka nerima aja karena mereka menganggap bahwa Hitler dengan janji-janjinya dengan itu bisa menjalankan pemerintahan yang efektif. Dan ya akhirnya benar ekonomi Jerman cukup naik pas zaman Hitler gitu kan. Dan akhirnya mereka bisa membangun militer dan ekonomi yang cukup kuat untuk memulai Perang Dunia II saat itu gitu kan. Nah gitu, memicu lahirnya Nazi Jerman gitu kan. Jadi memicu Nazi bisa naik daun gitu, bisa populer dan bisa akhirnya naik ke pemerintahan gitu. Oke. Nomor terakhir. Pada awal kemerdekaan. Oke, thank you semua. Udah selesai, kita sampai sini aja. Terima kasih buat udah nonton sampai akhir. Jangan lupa review lagi soal-soalnya ada di Google Form dan juga di textbook, baca-baca lagi. Dan ya tentunya soal ini cuma ada 20 soal ya, dan tentu gak bisa mencakup semua materi sejarah yang sangat luas dan kita gak tahu apa yang bakal ditanyain di ujian nanti. Jadi
Tetap terus belajar, baca-baca soal, coba kerjain latihan soal lain, cari-cari, baca-baca lagi materinya, dan tentunya saja bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Terima kasih banyak donatur Let's Study dan teman-teman yang ingin mensupport Let's Study agar bisa terus berjuang untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak Indonesia. Teman-teman bisa donasi lewat QR code di sini, atau teman-teman bisa support juga dengan share, dengan membagikan informasi mengenai Let's Study ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, dan kenalan-kenalan kalian siapapun itu. Lewat bisa lewat ngomong langsung atau lewat WA, tahu gak sih ada ini gitu, atau kalian share di sosmed kalian gitu kan. Dan juga follow juga sosmed Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok. Oh ya, teman-teman juga bisa lihat video ini dan video-video pembelajaran lain di playlist di YouTube di description box di bawah video ini. Dan ya, itu saja. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.